adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya semuanya? Iya, pasti dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam Minggu Advent. Nah, siapa yang tahu Minggu Advent? Iya, betul. Minggu Advent adalah minggu, yaitu apa? Sebelum kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di mana kita semua sebagai anak-anak Tuhan menanti kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita peringati sebagai hari Natal. Nah, 4 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal. Nah, minggu ini kita masuk dalam Minggu Advent. Nah, adik-adik semua, kita harus apa? Menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Betul nggak Mas Tio? Iya, dengan penuh sukacita. Boleh nggak marah-marah? Boleh. Tidak boleh. Bersungut-sungut? Tidak boleh, apalagi marah-marah. Nah, berarti adik-adik di rumah semua bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah Minggu Advent. Kita harus sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk, sudah siap semua untuk kita sekolah minggu pada minggu hari ini? Nah, yuk kita siapkan hati kita mau duduk manis, kita mau mulai ibadah sekolah minggu ini. Nah, kita memuji nama Tuhan dengan pujian, mari kita bersukaria. Bersukaria untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Nah, dari semua sudah siap semua? Yuk, kita mau berdoa, kita mau menghadap Tuhan, minta bimbingan Tuhan supaya sekolah minggu ini selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan, kami berkumpul bersama, menyatukan hati kami untuk bersyukur, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, begitu luar biasa Tuhan berkati kami, membimbing kami, sehingga kami semua boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami semua juga Tuhan, rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Berkati dan bimbing kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami semua boleh sungguh-sungguh belajar tentang firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk puji Tuhan yang akan bawa kebenaran firman-Mu, Tuhan akan memberkati dan membimbing sehingga apa yang disampaikan semuanya itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dan bimbing kami semua sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, bagaimana? Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Berarti duduk manis, kita siapkan Alkitabnya, dan kita akan
menyiapkan bersama-sama ya dengan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Cici, yaitu dengan tema berjaga-jagalah yang diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Tetapi kita mau memuji nama Tuhan dulu. I love you Jesus. Pasti sudah bisa semua ya. Yuk kita mau memuji nama sama-sama. Alkitabnya disiapkan ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Cici. Selamat pagi anak-anak. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama Bu Prapti. Sekarang kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Bapa untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Hingga saat ini Tuhan selalu memberkati, menyertai kami dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa buka mata telinga hati kami, berkati kami. Kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, memimpin kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, minggu ini kita masuk di minggu Advent yang pertama. Ya. Kita masuk di minggu Advent yang pertama. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 21. Ayo, siapa yang sudah bisa membaca? Ayo, siapkan Alkitab, sudah disiapkan toh?
Ayo kita buka bersama-sama ya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 21 ayat 36. Ya, kita akan baca dari Lukas 21 ayat 36. Yang belum bisa membaca, minta tolong mama, papa, atau kakak ya untuk membacakan. Yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama-sama. Lukas 21 ayatnya yang 36. Demikian berfirman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Apa sih Advent itu? Nah, Advent yaitu artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Ayo, kedatangan siapa? Ya, ini minggu Advent yang pertama. Berarti 4 minggu lagi kita akan bersama-sama Natalan ya, merayakan Natal. Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Advent pertama ini, Advent artinya tadi kedatangan. Jadi kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Yaitu Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Di saat kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, nah di masa Advent kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu, kita harus apa? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena kita akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, kita harus bersukacita, kita harus bergembira, tidak boleh malas-malasan. Ya, jadi di masa Advent kita masa menanti kedatangan Tuhan Yesus itu, kita tidak boleh malas-malasan, kita tidak boleh suka marah-marah, ya. Kita harus bergembira, kita harus bersukacita. Nah, karena kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, apa yang harus dilakukan saat di masa Advent ini? Ya, yaitu tadi kita harus sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus, harus kita melakukan sesuatu dengan sukacita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi harus kita selalu bersyukur, kita selalu sukacita dan bahagia, ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya bila anak-anak sedang belajar, nih, Bu Cici kasih contoh. Anak-anak sedang belajar, sedang mengerjakan PR, harus dengan sukacita, harus dengan tulus. Tidak boleh bersungut-sungut. Aku enggak mau mengerjakan PR. Aku capek. Nanti saja. Boleh begitu? Tidak boleh. Saatnya kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita isi dengan hati yang gembira. Berarti kita harus mengerjakan tugas dengan hati yang gembira, mengerjakan PR dengan sukacita, ya, dengan dari hati. Aku mau belajar, aku mau menyelesaikan tugas sekolahku dulu, ya. Begitu juga kalau di rumah kalau mama papa minta tolong dibantu, ya. Nih, yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, seperti Nadia, Joy, Mas Jovan, ya, itu sudah bisa membantu. Kalau mamanya bilang, ayo bantu membersihkan tempat tidur,
Boleh nggak? Nggak mau ama, aku masih malas. Boleh nggak begitu? Tidak boleh, ya. Harus, oh iya ma, dengan sukacita kita mau bantu, ya. Nah, membantu dengan penuh sukacita. Tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh, nanti aja Tama, nanti aja. Boleh nggak? Tidak boleh, ya. Karena kadang sudah besar, jadi sudah bisa membantu. Kalau yang anak-anak kecil, ya seperti siapa ya yang kecil? Oh, Dek Dimas, Evan, itu kan masih kecil, belum bisa membantu. Lah, itu dia bisanya apa? Belajar menyanyi dengan sukacita, ya. Yang punya kakak, adiknya diajarin, ya. Iya, diajarin nyanyi supaya adiknya juga bergembira, bersuka cita, ya. Nah, jadi di masa Advent ini kita harus selalu bersyukur, ya. Kita harus selalu bersyukur. Nah, anak-anak, contoh lain misalnya, oh iya, ke sekolah minggu hari ini, walaupun kita sekolah minggunya tidak ke gereja, tapi kita harus tetap bersemangat. Kita sekolah minggu di rumah, kita bisa lihat sekolah minggu secara online, ya. Kita tetap harus bersemangat, ya. Menyanyi pun kita harus sukacita, kita harus dengan hati yang gembira, karena kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita harus memuji nama Tuhan dengan sukacita? Karena Tuhan Yesus itu sudah baik, Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Patutlah kita bersyukur dengan memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Oke, di sekolah minggu juga gitu. Kalau nih anak-anak kan kalau yang enggak punya kakak, pamannya di rumah, kalau ada mamanya atau papanya, temani sekolah minggu, nyanyi bareng-bareng, menyanyi suaranya yang kencang, ya, suaranya yang kencang. Kita memuji nama Tuhan harus dengan sukacita, dengan suara yang keras. Tuhan akan senang melihat kita. Oh, itu sekolah minggunya bagus, ya. Aku senang itu melihat dia menyanyi dengan sukacita, tidak malu-malu. Dia memuji nama Tuhan dengan baik, dengan sukacita, ya. Tidak boleh terus diem di sekolah minggu. Sekolah minggunya di depan TV, di depan HP, tapi tidak memuji nama Tuhan, cuma diem. Lah, boleh tidak? Tidak boleh, karena Tuhan Yesus sudah baik, sudah sayang, sudah memberkati anak-anak. Anak-anak harus memuji nama Tuhan dengan gembira, dengan sukacita sebagai ungkapan syukur, ya. Nah, seperti di dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi anak-anak, umpamanya anak-anak tidak kurang enak badan, terus anak-anak memuji nama Tuhan, terus lama-lama penyakitnya akan hilang, ya. Makan yang banyak sambil kita memuji-muji nama Tuhan, kita bernyanyi, hati kita senang, pasti penyakitnya akan pergi. Kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku. Setelah sembuh, aku mau bersyukur dengan memuji nama-Mu, ya. Tuhan pasti senang. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan. Jadi apa? Kita menjadi sehat, terus kita memuji nama Tuhan, ya. Boleh memuji nama Tuhan dengan lagu apa saja, ya. Kita tidak boleh malu-malu memuji nama Tuhan, karena memuji nama Tuhan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita, ya, anak-anakku. Nah, jadi kita harus bersukacita, bergembira, karena bergembira adalah obat. Sedangkan hati yang pedih menjadikan muka tidak berseri-seri, mukanya jadi kusut, ya.
mukanya begitu sedih. Kenapa? Bersedih kenapa? Kalau kita bersedih, nanti teman-temannya tidak ada. Kok kamu bersedih kenapa? Ayo kita bergembira, ayo kita main. Nah, terus kita ikut bergembira, ya. Jadi anak-anakku, di masa Advent ini harus kita isi dengan kita harus selalu bersyukur, kita harus bersukacita, kita bergembira, melakukan apa saja dengan sukacita, ya. Nah, anak-anakku, seperti dalam firman Tuhan, kita diperintahkan untuk seperti tadi firman Tuhan di Lukas 21 ayatnya 36, kita harus berjaga-jagalah dan berdoa. Maksudnya apa? Nah, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kita diberi kekuatan, supaya kita dapat belajar firman Tuhan terus. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Kita harus berjaga-jaga, berdoa. Berdoa itu penting, perlu. Segala sesuatu kita harus berdoa dulu. Nah, apa di sini kalau yang mau makan berdoa dulu? Yuk, pasti kalau anak Tuhan Yesus pasti berdoa, ya. Mau makan, mau bepergian, mau belajar, ya, kita harus berdoa dulu. Mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menuntun, membimbing kita. Nah, kita berdoa memohon kepada Tuhan, ya. Yuk, siapa yang kalau mau maaf lupa berdoa? Yuk, ada enggak? Oh, hebat. Anak Tuhan Yesus hebat. Kalau mau melakukan sesuatu, kita harus berdoa. Tidak hanya melakukan sesuatu. Umpamanya kita bersedih, ada saudara, ada teman sedang sakit, kita harus mendoakan, ya. Kita harus mendoakan supaya teman kita itu cepat sembuh. Kalau temannya sembuh, temannya sudah sehat, kan kita ikut senang, bisa bermain bersama-sama. Nah, jadi di masa Advent ini, di masa Advent yang pertama ini, firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa, ya, supaya apa? Kita berjaga-jaga supaya kita diberi kekuatan dan kita tidak hanya memikirkan ini saja, memikirkan dunia. Jadi nih contohnya, nah anak-anak yang sekarang, siapa yang di rumah punya HP? Pasti punya. Siapa yang suka main game? Nah, pasti banyak yang suka main game. Boleh nggak kita lupa main game sampai lupa makan, lupa mandi, apalagi berdoa? Boleh nggak? Tidak boleh, ya. Kita harus punya waktu sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh orang tua kita. Umpamanya boleh main game, boleh pegang HP, boleh mainan-mainan HP, tapi ada waktunya. Tidak boleh terus sampai lupa makan, lupa mandi, ya. Tidak boleh, ya. Kalau anak Tuhan pasti nurut sama orang tua, ya. Mulai sekarang anak-anak tidak boleh main HP terus, harus ingat Tuhan juga, harus berdoa, ya. Apalagi kalau sekarang sekolahnya di rumah. Ayo, sekolah di rumah terus banyak yang lama pegang HP-nya, main game. Boleh nggak terus-terusan main game? Tidak boleh. Kita pegang HP
waktunya belajar. Selesai belajar, istirahat. Nah, kan bisa main yang lain. Boleh main game, tapi tidak boleh lama-lama. Kita harus tahu waktu, ya. Jadi, anak-anakku, kita harus tetap berdoa. Kita berjaga-jaga senantiasa supaya Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, semuanya supaya Tuhan pimpin kita dengan baik. Jadi di masa Advent ini kita harus bersukacita. Kita harus bergembira, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh bermalas-malasan, ya. Terima kasih, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pagi ini anak-anakku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anakku sekalian. Sebelum kita mundur, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allahku, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Di masa Advent ini, ajar kami Tuhan selalu sukacita, bergembira, dan melakukan apa-apa tidak dengan bersungut-sungut. Mari Tuhan jaga hati kami, dan seperti di dalam firman-Mu, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa selama menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah kami Tuhan jika di dalam kami mendengarkan firman-Mu terselip dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, bagaimana tadi firman Tuhan? Iya, berjaga-jagalah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga harus apa? Berjaga-jaga. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan apa? Dengan kita menjadi anak Tuhan, ya, yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus apa? Membaca firman Tuhan, berdoa, dan selalu rajin sekolah minggu. Iya, betul. Nah, dari semua di rumah juga sama, harus taat setia pada Tuhan. Kita harus bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ya. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan karena berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan memberikan persembahan dengan kita memuji nama Tuhan, kuberi persembahan. Nah, sudah siap semua ya? Uangnya sudah disiapkan. Nah, ya, besok minggu depan bisa dikumpulkan di gereja. Mungkin orang tua atau dititipkan kepada mungkin Mbak Nita atau siapa ya, dititipkan ke gereja. Jadi nanti bisa dikumpulkan di gereja semua. Oke? Yuk, kita akan memuji nama Tuhan, kuberi persembahan. Persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami datang kepada Engkau, ucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan iman kami Tuhan kepada Engkau, bahwa kami semua Tuhan boleh bersukacita menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau berkati dan bimbing anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu bisa menjadi terang dan garam dunia. Mereka bisa bersukacita di dalam menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami semua boleh bersatu hati di dalam kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan, Kau izinkan kami semua untuk kami berikan persembahan sebagai rasa syukur kami karena berkat-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyucikan, mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan-Mu Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk gereja kami di Kajimijen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga kami semua boleh bersatu hati di dalam sekolah minggu ini Tuhan. Engkau berkati guru sekolah minggu kami Tuhan di Kajimijen, sehingga kami semua boleh memberikan yang terbaik, memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anak-Mu di Kajimijen ini dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah, Tuhan berkati dan bimbing kami, sehingga Tuhan akan berikan kesehatan kepada kami semua, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh Kau berikan kesehatan, sehingga minggu depan Tuhan mereka boleh melaksanakan tes yang akan diadakan di sekolah Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu, supaya mereka bertanggung jawab Tuhan di dalam sekolahnya, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati kedua orang tuanya, sehingga dapat membimbing, menyertai setiap perjalanan hidupnya dengan penuh sukacita di dalam kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu yang kami terima, firman-Mu yang kami terima, dan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadah dalam minggu ini, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Nah, semua pasti bersukacita, semua pasti bergembira. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat buat kita semua. Nah, kita memuji nama Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Bersukacita bersama, ya sudah senang, sudah kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, di minggu Advent ini adik-adik semua harus bersukacita karena firman Tuhan ya, kita harus bersukacita, berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang. Nah, adik-adik semua, kita akhiri ibadah semua minggu ini ya, kita ketemu lagi minggu depan dengan ibadah sekolah minggu bersama guru-guru yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.